Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 62-63. Manajer itu hanya tersenyum mendengarkan penjelasan Nana. Meskipun hatinya sangat iri, melihat Lion yang dia kagumi dan bahkan dia cintai dari sejak awal bertemu. Dia nyatanya sudah memiliki calon istri yang terlihat biasa saja. Beberapa saat kemudian setelah mencoba banyak pakaian, akhirnya Nana menemukan satu yang cocok dengan gayanya. Akan tetapi dia masih bingung kenapa Lion memintanya untuk memilih baju. Secara bukankah Lion mengatakan tidak akan mengajak ke acara amal? Ketika Nana ngobrol dengan beberapa orang butik, tiba-tiba dua orang lelaki kekar. Tubuhnya tinggi dengan setelan jas hitam, dilengkapi kacamata hitam menghampiri Nana. "Apakah Anda Nona Nana?" tanya salah satu lelaki itu menggunakan bahasa Inggris. Nana menengok dengan ekspresi bingung. Dia bertanya, "Iya, ini saya. Ada apa ya?" "Kami pengawal Tuan Lion. Dia meminta kami menjemput Nona untuk ke tempat selanjutnya." "Jelas pengawal itu. Kemana?" tanya Nana dengan heran. "Salon," jawab pengawal itu dengan tegas. Nana semakin dibuat bingung. Tadi di butik dan sekarang ke salon. Sebenarnya Lion ingin melakukan apa padanya. Ini benar-benar membuat pikiran Nana semeraut. Sambil menarik nafas dalam, Nana membawa barang-barangnya. Dengan menggunakan pakaian yang sudah dipilih di butik, Nana berjalan didampingi dua pengawal itu untuk masuk ke dalam mobil mewah yang sudah disiapkan Lion. "Kenapa aku merasa sedang syuting sinetron? Apakah ini nyata? Ataukah aku sedang bermimpi berada di negeri dongeng?" batin Nana. Beberapa saat kemudian Nana sampai di depan salah satu salon kecantikan mewah di Jerman. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Nana pada pengawal itu. Pengawal itu langsung mengangguk dan turun untuk membukakan Nana pintu. Nana keluar dari mobil dengan didampingi pengawal. Nana berjalan menuju salon. Di depan pintu masuk salon, Nana sudah ditunggu manajer dan para karyawan salon. Melihat kedatangan Nana, mereka langsung memberi hormat pada Nana. Nana tersenyum dan merasa risih melihat orang memberi hormat padanya. Manajer salon langsung membawa Nana masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Nana tercengang dan heran melihat salon itu sepi pengunjung. Sama seperti butik yang tadinya dia datangi. Kenapa salon ini juga sepi pengunjung? Bukankah salon dan butik tadi adalah tempat mewah? Batin Nana. "Semoga Nyonya Lion puas dengan layanan salon kami," ucap manajer salon itu dengan ramah. Ekspresi Nana berubah aneh ketika dia dipanggil dengan sebutan Nyonya Lion. Meski bingung, Nana tidak mau ambil pusing bagaimana orang memanggilnya. Dia mengangguk dan langsung memberi hormat sambil tersenyum. "Silahkan ke sini," kata salah satu pegawai salon itu. Nana mengikuti pegawai salon dengan patuh. Setelah itu dia duduk di depan cermin yang sangat terang. Sampai Nana kaget melihat wajahnya sendiri yang begitu polos tanpa make up. "Ya ampun, apakah itu aku? Iga banget sih wajahku, gak kayak orang-orang yang di sini cantik dan kinclong. Tapi apakah aku sedang ikut teater tentang gadis buruk rupa dan pengeram? Aku bukan gadis buruk rupa kok. Aku hanya tidak biasa dan hehe," gumam Nana sambil menatap cermin. "Gaun yang Nona pakai sungguh indah. Aku sudah memburu gaun ini dari kemarin. Tapi stok sangat terbatas dan juga dompetku tidak mampu membayarnya," kata Brieta, salah satu pegawai salon yang dipercaya mendandani Nana. Mendengar dan melihat ekspresi Brieta dari cermin, membuat Nana bingung harus berkata apa. Dia hanya tersenyum tipis. "Baiklah, aku akan mulai merias wajah Nona dulu, supaya tidak terlihat pucat begini. Biar Tuan Lion semakin tergila-gila sama Nona, hehe." Brieta mempersiapkan semua perlengkapan kosmetik yang berada di atas meja. Mendengar perkataan Brieta, Nana tersenyum lagi dan berpikir kalau Lion kan memang sudah gila. Jadi tidak perlu susah payah membuatnya menjadi gila lagi. Sesaat kemudian, Brieta meminta Nana duduk dengan tenang dan mulai meriasnya. Beberapa kali Brieta menyapukan bedak dan perona pipi pada wajah Nana. Terakhir saat ia mengoleskan lipstik berwarna magenta. Brieta langsung melontarkan pujian. "Nona, ternyata kamu cantik sekali kalau sudah dandan." Pujian itu membuat Nana mengerjapkan mata menatap cermin. Menikmati bayangannya terpantul pada layar cermin. "Oh astaga,
Benarkah gadis cantik di cermin itu adalah aku? Gumam Nana sambil tersenyum. Nona cantik. Pantas Tuan Lion teramat mencintai Nona. Lanjut Brietta. Nana tersenyum mendengar apa yang dikatakan Brietta. Meskipun dia masih bingung kenapa Lion melakukan hal ini untuknya. Dan mengaku-ngaku dia calon istrinya pada orang banyak. Tapi tetap dia harus bersikap tenang. Nampaknya ada yang kurang. Brietta mengangkat dagu Nana sedikit. Setelah itu dia menyapukan sikat kecil untuk merapikan ujung alis Nana. Gerakan jemari Brietta begitu lincah. Cantik. Terima kasih sudah mendandaniku, kata Nana sambil berdiri merapikan pinggang gaun yang sedikit kusut. Brietta tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia merapikan kembali kosmetik yang sudah dia gunakan. Lalu mengajak Nana berjalan keluar menuju mobil mewah yang Nana pakai datang tadi. Apa kamu akan ikut? Tanya Nana pada Brietta yang mengikutinya dari belakang. Brietta mengangguk. Tentu. Karena tugasku masih belum selesai. Nana bingung. Tugas apakah yang dimaksud oleh Brietta? Namun dia memilih diam dan bersama Brietta dia masuk ke mobil. Sedang dari kejauhan, Lion tidak bisa memalingkan wajahnya dari Nana yang terlihat manis dan cantik. Cerminan kecantikan wanita Asia yang lahir alami. Sudah aku duga, itik yang buruk rupa bisa berubah menjadi angsa kalau sudah didandani. Batin Lion sambil tersenyum simpul. Sekarang jalan Pak, ucap Lion pada supirnya ketika melihat Nana sudah masuk ke dalam mobil. Sepanjang jalan Lion terus saja tersenyum dan tidak mampu mengalihkan pikirannya dari Nana. Meskipun mereka di mobil yang berbeda, tapi Lion tidak bisa berhenti memikirkan Nana. Sekitar jam 8 malam, mobil mewah yang membawa Nana berhenti di salah satu hotel mewah di Berlin. Dari kejauhan Nana melihat Lion keluar dari sebuah mobil mewah bersama seorang lelaki parubaya yang berkarisma. Mereka berjalan beriringan memasuki hotel. Dan langsung saja semua orang memberikan hormat padanya. Yang bersama Lion itu siapa? Tanya Nana pada Brietta. Itu Presiden Jerman. Dan malam ini adalah acara lelang sekaligus amal. Dan saya sangat senang bisa dipercaya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Karena kabarnya banyak pengusaha muda dari berbagai negara ikut hadir. Jelas Brietta sambil senyum-senyum kegirangan. Nana terkejut. Dia teringat kalau Lion pernah bilang dia tidak akan mengajaknya. Tapi ternyata Lion punya rencana lain. Luar biasa. Apakah aku sedang bermimpi bisa berada di acara bergengsi ini? Tapi kenapa Lion nampak begitu akrab dengan Presiden Jerman? Sebenarnya siapa Lion? Nana mulai penasaran. Tuan Kim Lion adalah pembisnis muda yang terkenal jenius. Itu terbukti ketika dia mampu menyelesaikan S2 dan S3-nya hanya dalam waktu 4 tahun. Selain itu dia juga berhasil mengembangkan bisnisnya di berbagai negara termasuk di Jerman. Seperti butik dan salon yang Nona datangi itu ada di bawah perusahaannya. Oleh karena itu dia mendapat perhatian khusus dari Presiden Jerman. Bahkan dia ditawarin jadi menantu. Tapi sayang tidak ada satu orang wanita yang bisa mendekatinya. Kabarnya dia itu terlalu perfeksionis dan sombong. Jelas Brietta. Mendengar penjelasan Brietta, Nana terkejut bukan main. Dia tidak menyangka kalau lelaki yang dimusuhinya segitu berpengaruh dan hebat. Ternyata kamu tahu banyak tentang dia. Lanjut Nana sambil menunduk sedih. Karena merasa semakin tidak pantas berdampingan dengan Lion. Menyadari ekspresi Nana, Brietta menutup mulutnya karena merasa tidak enak dan bersalah telah mengatakan itu tentang Lion. Maaf Nona, saya tidak bermaksud ngata-ngatain Tuan Lion. Tolong jangan bilang ke dia ya. Iya, tidak apa-apa kok, ucap Nana dengan lembut. Oh ya, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang Lion? Lanjut Nana, berita tentang Tuan Lion itu sudah menjadi rahasia umum. Wajar aku tahu, Nona beruntung bisa menjadi calon istrinya. Secara banyak wanita di luar sana termasuk saya bercita-cita bisa menjadi pasangannya. Jelas Brietta. Nana menunduk dan bergumam dalam hatinya ketika mendengar cerita Brietta. Itu kalian bukan aku. Lion mungkin hebat, tapi aku bukan fansnya dan tidak pernah berani memimpikannya menjadi istrinya. Sudah waktunya, ayo kita masuk, ucap salah satu pengawal itu.
Ah iya. Setelah itu Nana dan Brietta masuk melalui jalur eksklusif yang dikhususkan untuk Lion dan Presiden. Tapi karena Lion, Nana dan pengikutnya bisa lewat jalur itu juga. Gunakanlah kalung berlian ini. Sesampainya di sebuah ruangan, Nana terkejut lagi ketika melihat beberapa wanita yang masing-masing membawa satu kotak perhiasan. Dan Brietta langsung menyodorkan satu buah kalung berlian yang sangat mewah dan cantik. Nana bertanya dengan bingung. Sebenarnya untuk apa aku kesini? Dan kenapa aku harus berdandan seperti ini? Kalung itu juga terlalu mewah untuk aku gunakan. Nyonya Lion jangan khawatir. Ini semua perintah Tuan Lion. Jadi bekerja samalah dengan kami. Jika Nyonya tidak mau melihat kami dipecat. Jelas Lona. Kenapa dipecat? Memangnya kalian diminta untuk melakukan apa? Tanya Nana heran. Kami diminta untuk memastikan penampilan Nona agar terlihat berkelas dan mewah. Sebab semua yang Nona kenakan akan dilelang. Termasuk kalung berlian ini. Lanjut Brietta. Apa yang harus aku lakukan? Ekspresi Nana berubah aneh. Nyonya Lion cukup berjalan keluar dan berpose yang sewajarnya. Dan yang penting apa yang Nyonya kenakan bisa terlihat menarik. Jelas Lona. Berpose di depan orang banyak. Aku tidak bisa. Jadi maafkan aku jika aku tidak mau melakukannya. Brietta memohon kepada Nana. Sebagai calon istri Tuan Lion, Nyonya pasti lebih tahu sifatnya. Jika Nyonya tidak mau melakukannya, maka kami pasti dipecat saat ini juga. Jadi tolong kami. Nana merasa iba melihat Brietta memohon kepadanya dengan sedih. Nana tahu watak gila Lion yang tanpa ampun. Akhirnya dengan terpaksa dia mengangguk ke arah Brietta. Melihat Nana mengangguk, Brietta dan yang lainnya langsung tersenyum dan bernafas lega. Sementara itu di aula hotel yang megah sudah dipenuhi banyak tamu penting. Lion, Julian serta Mike duduk berdamping bersama Pak Presiden dan para menterinya. Terima kasih sudah datang, ucap Lion pada Julian setelah menyelesaikan obrolannya dengan Pak Presiden. Julian tersenyum melihat Lion. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Bukankah kamu asisten Tuan David si bongkahan es? Lion melirik Mike setelah selesai dengan Julian. Mike mengangguk. Iya, dia tidak bisa hadir, makanya aku mewakilinya. Lion memicingkan matanya. Tumben dia melewatkan acara-acara seperti ini. Adakah yang lebih penting dari bisnis buatnya? Nampaknya Tuan Lion sangat mengenal Tuan David, kata Julian menduga. Lion sedikit tersenyum. Dia manusia es temanku waktu S1 di London. Benarkah? Tanya Mike tidak percaya. Lion mengangguk. Itu benar. Meskipun aku belum tertarik ke bisnis berlian. Tapi aku sangat menyukai berlian dari The Diamond. Luar biasa. Sewaktu SMA dia lebih suka belajar daripada cewek. Tapi sekarang terbalik demi cewek dia meninggalkan bisnisnya dan itu aneh menurutku. Jelas Mike.